Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Review Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal dan jawaban dari aplikasi hukum Newton. Berikut ini ada 3 buah soal yang nantinya akan saya berikan pembahasan. Nah, soal yang pertama yaitu diketahui 2 buah balok A dan B dirangkai seperti pada gambar, di mana massa balok A dan B itu sama dengan 15 kg, sedangkan massa katrol itu diabaikan. Kemudian percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ini ketika suatu benda dihubungkan tali dan dihubungkan pada katrol, maka tegangan talinya nanti akan sama. Nah, ini ada benda A dan benda B, atau balok A dan balok B. Kemudian yang ditanyakan adalah, tentukan percepatan sistem balok dan tegangan talinya. Jika yang pertama ketika mejanya licin, dan yang kedua yaitu ketika mejanya kasar, dengan koefisien gesek kinetiknya adalah 0,2. Oke, kita mulai dari diketahui. Di sini diketahui MA sama dengan MB sama dengan 15 kg. Kemudian gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah percepatan. Yang A adalah percepatan saat meja licin, dan yang B adalah percepatan saat mejanya kasar. Nah, langkah pertama yaitu adalah dengan menggambarkan terlebih dahulu dari sistem ini. Jadi, jika kita mengerjakan soal hukum Newton, langkah yang pertama adalah menggambarkan diagramnya terlebih dahulu. Oke, kita jawab di sini ya. Oke, kita jawab. Yang A, untuk bidang licin, kita gambarkan terlebih dahulu yaitu diagramnya. Oke, di sini ada sebuah katrol, kemudian ada massa atau balok A. Kemudian di sini ada balok B. Nah, ketika suatu benda itu berada pada bidang licin, maka tidak akan ada gaya gerak yang melawan dari arah gerak benda tersebut. Maka di sini hanya ada gaya tegangan tali, kemudian di sini juga ada tegangan tali. Nah, kemudian ketika benda B ini, karena benda B itu bergerak ke bawah dan searah dengan arah geraknya, maka di sini akan ada berat dari benda B. Oke, nah dari sini kita tinjau terlebih dahulu dari massa A-nya dulu. Oke, yang pertama kita tinjau dari balok tinjau massa A. Nah, di sini berlaku hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Kita lihat di sini bahwasanya F yang bekerja di balok A itu hanya T, karena tidak ada gaya yang berlawanan. Sehingga sigma F sama dengan, di sini T sama dengan M A dikali dengan A. Kemudian kita masukkan nilai M-nya, yaitu T sama dengan MA-nya adalah 15 dikali percepatan. Ini adalah persamaan 1. Kemudian kita tinjau dari massa B. Tinjau dari si B. Nah, di sini juga sama, yaitu berlaku sigma F sama dengan M kali A. Sigma F sama dengan M kali A. Nah, di sini ketika dia bergerak ke bawah, maka berlaku gaya ada berapa gaya, yaitu ada gaya T dan ada gaya WB atau gaya berat. Karena dia bergerak ke bawah, maka berlaku rumus WB dikurang T sama dengan MB dikali dengan A. WB-nya berapa? WB itu adalah massa B dikalikan dengan gravitasi. Sehingga ya, di sini WB-nya adalah
15 dikali 10 itu adalah 150 dikurang T sama dengan MB-nya adalah 15 dikali dengan A. Nah, ini adalah persamaan 2. Nah, kita sudah peroleh dua persamaan, yaitu persamaan 1 dan persamaan 2. Di sini kita bisa atau menjumlahkan, yaitu bisa kita jumlahkan di sini. Jadi, di sini ada T sama dengan 15A, kemudian persamaan 2 adalah 150 min T sama dengan 15A. Kita substitusi, yaitu kita akan menghilangkan T-nya, sehingga di sini menjadi tinggal 150 sama dengan 30A. Atau A sama dengan 150 dibagi 3. Hasilnya adalah, dibagi 30, sorry. 150 dibagi 30 adalah hasilnya 5 meter per sekon kuadrat. Nah, ini adalah percepatan dari sistem ini. Diketahui percepatannya adalah 5. Nah, bagaimana jika yang ditanyakan adalah tegangan tali? Maka tegangan tali bisa kita peroleh dari nilai dari persamaan 1 ataupun persamaan 2. Nanti hasilnya adalah sama. Kita tinjau dari persamaan 1 saja, yaitu T sama dengan 15A. Berarti 15 dikali dengan 5. Hasilnya adalah 75 Newton. Ini tegangan tali. Apabila kita tinjau dari persamaan 2, apakah sama? Kita hitung ya. Misalkan 150 dikurang T sama dengan 15 dikali 5. Jadi di sini T sama dengan T-nya yang pindah luas, yaitu 150 dikurang 75. Hasilnya 75 Newton. Sama. Jadi untuk ketegangan tali pada katrol itu nilainya sama. Oke, itu nanti tadi untuk yang A, untuk yang mejanya licin. Kemudian yang B itu ditanyakan adalah ketika bidangnya kasar. Oke, kita gambarkan dulu terlebih dahulu adalah diagramnya. Oke, kita gambarkan diagramnya. Di sini ada balok A. Kemudian di sini ada balok B. Sama seperti tadi, di sini ada WB, kemudian di sini ada tegangan tali, di sini juga ada tegangan tali. Nah, yang membedakan akan ada gaya gesek yang melawan dari arah gerak bendanya, yaitu ke sini. Ini di sini ada gaya gesek. Nah, karena dia sudah bergerak, maka akan berlaku gaya gesek kinetik. Oke, kita tinjau dari bidang A, yaitu tinjau. Kita lihat di situ pada bidang A berlaku apa? Pada bidang A kita lihat di sini. Di sini tidak lagi berlaku T saja, tapi ada gaya lainnya, yaitu gaya gesek, di mana gaya T ke kanan dan gaya geseknya adalah ke kiri. Sehingga persamaannya yaitu masih menggunakan hukum kedua Newton, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Di sini berlaku T dikurang dengan F gesek sama dengan MA dikali dengan A. Nah, di sini T sama dengan F gesek rumusnya apa? Yaitu mu kinetik dikali dengan normal sama dengan MA dikali dengan A. T dikurang mu K-nya berapa? Tadi diketahui bahwasanya mu K-nya adalah 0,2. Ini ya. 0,2 dikali normalnya berapa? Nah, ingat bahwasanya untuk gaya normal itu sama dengan gaya berat. Berat A berarti yaitu N sama dengan, atau bisa dituliskan di sini, N A itu sama dengan WA. Gaya normal A sama dengan berat A, di mana WA itu adalah MA dikali dengan gravitasi. MA-nya berapa? MA-nya 15 dikali 10, hasilnya adalah 150 Newton. Ini adalah gaya normal. Makanya di sini kita tuliskan gaya normalnya adalah 150. Nah, M-nya adalah MA-nya adalah 15 dikali dengan A, sehingga T
min 0,2 kali 150 itu adalah 30 15A. Jadi persamaan 1 itu adalah T min 30 dikurang 15A. Ini adalah persamaan 1. Oke, kita lihat dari massa B atau tinjau dari B. Di B itu sama seperti yang gerak bidang licin, yaitu tidak ada gaya gesek karena dia tidak bersentuhan dengan bidangnya. Sehingga di sini tinjau dari massa B atau bidang B sigma F sama dengan M kali A, yaitu karena geraknya ke bawah, berarti di sini WB min T sama dengan MB kali A. WB-nya adalah 150 min T 15 kali A, sehingga ini adalah persamaan 2. Nah, persamaan 1 dan 2 sudah diperoleh, jadi kita bisa kurangkan seperti tadi ya, atau eliminasi T min 30 sama dengan 15A. Atau di sini 150 min T sama dengan 15A. Supaya T-nya hilang, maka di sini dijumlahkan. Jadi tinggal T dikurang min T habis, kemudian min 30 dikurang 150 itu adalah 120 sama dengan 30A. Sehingga A sama dengan 120 dibagi 30. Hasilnya adalah 4 meter per sekon kuadrat. Ini adalah nilai A-nya. Jadi A-nya adalah 4 meter per sekon kuadrat. Nah, kalau sudah diketahui A-nya, kita bisa mencari tegangan tali sama seperti yang di bidang licin, yaitu tegangan tali bisa dicari dari persamaan 1 maupun persamaan 2. Kita cari dari persamaan 1, yaitu T min 30 sama dengan 15A, kemudian T itu adalah 15A ditambah 30. Sehingga T sama dengan 15, A-nya adalah 4 ditambah 30. Hasilnya adalah 60 ditambah 30. Hasilnya adalah 90 Newton. Sama ketika kita nyari dengan persamaan 2, maka hasilnya juga akan sama, yaitu 90 Newton. Nah, ini tadi untuk soal bidang datar yang dipadukan dengan katrol. Jadi kalau untuk katrol tegangan talinya sama ya. Oke, dari sini kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu adalah diketahui 3 balok P dan Q dan R, P, Q, R memiliki massa, yaitu massa P adalah 4 kg, massa Q-nya adalah 8 kg, dan ini adalah massa R ya. Massa R-nya adalah 12 kg. Disambung dengan tali berada di atas lantai mendatar kasar, sedangkan koefisien kinetisnya atau gesek kinetisnya adalah 0,3. Kemudian R ini ditarik dengan gaya sebesar 120 Newton arah mendatar seperti gambar. Nah, sama seperti ketika kita menyelesaikan soal sebelumnya. Jadi kalau kita menyelesaikan soal seperti ini, kita harus menggambarkan terlebih dahulu diagramnya. Oke, kita gambarkan dulu diagramnya, yaitu yang ditanyakan apa dulu? Yang pertama adalah percepatan, dan yang ditanyakan yang kedua adalah tegangan tali. Oke, di sini karena bidangnya kasar, maka akan ada gaya gesek. Maka di sini ini ada F gesek bidang P atau balok P. Kemudian di sini juga ada gaya gesek dari balok Q. Kemudian di sini juga ada gaya gesek dari balok R. Nah, kemudian di sini ada tegangan tali. Tegangan tali yang saling aksi reaksi atau saling tarik, yaitu tegangan tali Q dan tegangan tali R. Di sini tegangan tali P dan tegangan tali Q. Kemudian di sini ada F. Nah, yang pertama
ini yang diketahui yang saya garis bawain ya, ada MP, MQ, MR, dan MUK, kemudian ada gayanya 120 Newton. Yang pertama yaitu ketika yang ditanyakan adalah percepatan, maka di sini berlaku hukum kedua Newton yaitu sigma F sama dengan M kali A. Nah, karena di situ masanya juga banyak, maka kita juga harus menjumlahkan. Jadi, sigma F-nya juga kita harus menjumlahkan terlebih dahulu. Nah, sebelum kita masuk ke persamaan sigma F sama dengan MA, di sini ada resultan gaya dan kemudian ada jumlah dari masanya, maka terlebih dahulu kita harus mencari dari gaya gesek dari balok P dan gaya gesek dari balok Q, kemudian yang terakhir gaya gesek dari balok R. Rumusnya apa? Gaya gesek pada balok P berarti mu K dikali gaya normal dari benda P, balok P. Kemudian yang Q juga sama, yaitu mu K dikali gaya normal dari massa balok Q. Kemudian mu K dikali dari gaya normal si R. Nah, di sini mu K-nya diketahui adalah 0,3. NP-nya berapa? Nah, kita perhatikan bahwasanya kalau bidang datar gaya normal itu sama dengan berat dari bendanya atau berat si P. Oke, dari sini gaya normal si Q itu sama dengan gaya berat si Q. Kemudian gaya normal si R itu sama dengan gaya berat si R. Di mana berarti di sini N itu sama dengan W atau N sama dengan massa dikali dengan gravitasi. Berarti kalau yang ditanyakan adalah NP, berarti massa P dikalikan gravitasi. Massa P-nya adalah 4 dikali 10, hasilnya adalah 40 Newton. Kemudian untuk NQ sama, yaitu massa Q dikalikan dengan gravitasi sama dengan 8 dikali 10, hasilnya adalah 80 Newton. Kemudian yang terakhir adalah NR, itu adalah massa R dikali dengan gravitasi. Massa R adalah 12 dikali 10, hasilnya adalah 120 Newton. Nah, dari sini kita langsung bisa mencari gaya gesek. Gaya gesek pada bidang pada balok P berarti mu K dikalikan NP. NP-nya berapa? Yaitu adalah 40 Newton. 0,3 dikali 40 hasilnya adalah 12 Newton. Kemudian 0,3 dikali untuk yang NQ. NQ adalah 80. Berarti 24 Newton. Kemudian yang terakhir yaitu untuk R 0,3 dikali 120 itu adalah 36 Newton. Nah, ini baru F geseknya saja. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa mencari nilai dari percepatannya. Tapi sebelumnya kita jumlahkan dulu saja, yaitu sigma F gesek, yaitu dijumlahkan. Tinggal 12 ditambah 24 ditambah 36. Hasilnya adalah 72 Newton. Ini adalah resultan dari gaya gesek. Nah, dari sini kita baru bisa mencari nilai si A-nya. Oke. Sigma F sama dengan M dikali A. Berarti F di sini, atau langsung kita cari A-nya, berarti A sama dengan sigma F dibagi dengan M. Atau karena di situ banyak M, maka sigma M. Kita lihat berapakah gaya yang ada di sini. Di sini tadi ada F dan F gesek. F itu ke kanan berarti dia bernilai positif, sedangkan F gesek itu bernilai negatif karena dia arahnya ke kiri. Sehingga di sini rumusnya menjadi F dikurang sigma F gesek karena F geseknya sudah dijumlahkan. Kemudian di sini menjadi dibagi dari MP ditambah MQ ditambah MR.
Nah, kita bisa masukkan nilainya. F-nya 120 dikurang 72 dibagi massa P-nya berapa? 4 ditambah 8 ditambah 12. 120 dikurang 72 itu adalah 48 dibagi 20 tambah 4, 24. Berarti hasilnya si A adalah 2 meter per sekon kuadrat. Nah, ketemulah percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Nah, dari sini baru kita bisa mencari berapakah tegangan talinya. Nah, di sini kita bisa mencari nilai tegangan tali, yaitu yang poin B. Poin B, di situ ditanyakan tegangan tali T. Nah, tetapi kita harus terlebih dahulu mencari tegangan tali pada sistem ini. Kita lihat, yaitu ada T1 dan T2. Ini ada T1 dan ini ada T2. Kita tinjau saja seperti ini. Nah, kita tinjau dulu dari balok si P. Balok P itu kita gambarkan terlebih dahulu. Di sini ada tegangan tali. Karena di sini P, berarti di sini adalah TP. Kemudian ini adalah gaya gesek P. Ini F gesek si P. Ini adalah ditinjau dari tegangan tali pada balok P. Kemudian kita bisa gambarkan lagi, yaitu pada balok Q. Nah, ini tadi di sini, ini kan saling tarik menarik nih. Maka di sini juga akan ada TP, kemudian di sini ada TQ. Kemudian ingat bahwasanya dia juga ada gaya gesek nih yang di bawah ini, yaitu gaya gesek dari benda Q atau balok Q. Nah, ini saja. Dari sini nanti kita bisa mengetahui. Nah, ini dari sini untuk yang tegangan tali ini kita lihat, ini berlaku hukum 2, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Di sini ada gaya TP dikurang dengan F gesek P sama dengan MP kali A. Nah, berarti yang akan kita cari adalah si TP. TP itu sama dengan MP dikali dengan A. Ini pindah ruas ke kiri, jadi ke kanan, jadi positif, yaitu F gesek P. Nah, dari sini kita bisa mengetahui MP-nya adalah MP-nya 4 dikali A-nya tadi kita peroleh 2 ditambah dengan gaya gesek dari P tadi. Gaya gesek si P berapa? Gaya gesek P adalah 12. Maka di sini dituliskan 12. 4 kali 2, 8, kemudian ditambah 12. Hasilnya adalah 20 Newton. Nah, ini TP itu adalah T1. TP itu sama dengan T1. Itu adalah hasilnya 20 Newton. Nah, sekarang kita bisa mencari untuk yang T1-nya lagi, yaitu T2. Nah, di sini kita lihat ada berapakah gaya. Oke, sama seperti tadi, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Kita lihat di sini ada berapa gaya. Jika ke kanan positif, ke kiri negatif. Maka di sini ada TQ dikurang TP dikurang FG Q. Ini ya, gesek dari Q sama dengan M kali A. Karena di sini Q berarti di sini adalah MQ. Oke. TQ-nya yang akan kita cari, kemudian min TP. TP-nya berapa tadi? Sudah diketahui adalah 20 Newton, dikurang F gesek kinetik itu adalah 24, sama dengan MP-nya adalah 8, MQ-nya adalah 8, dikali A-nya adalah 2. Maka di sini T sama dengan 8 kali 2 itu 16, 20 pindah ke ruas kanan jadi min 20, min 24 hasilnya adalah min 44. Min 44 pindah ke kanan jadi positif 44. Berarti T hasilnya adalah 6 tambah 4, 10, 5, 6,
Newton. Berarti TQ-nya adalah 60 Newton. Nah, TQ itu sama dengan T2, sama dengan TR. Oke, nah di sini sudah kita ketahui bahwasanya tegangan tali 2 dan tegangan tali 1 itu adalah T1 20 Newton, T2-nya adalah 60 Newton. Oke, sampai sini paham ya? Selanjutnya yaitu kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga atau yang terakhir. Nah, contoh soal yang ketiga ini lebih gampang nih. Ini ada lift, yaitu pada aplikasi hukum Newton, yaitu terjadi pada lift. Jadi kita gambarkan juga terlebih dahulu diagramnya. Nah, kita bacakan dulu soalnya. Di sini diketahui seseorang dengan massa 60 kg, oke, massanya 60 kg, di dalam lift yang bergerak dengan percepatan buminya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, yang ditanyakan berapakah gaya desakan dari kaki orang pada lantai lift jika liftnya dipercepat 3 meter per sekon kuadrat ke atas atau liftnya dipercepat 4 meter per sekon ke bawah. Jadi kita harus menggambarkan terlebih dahulu diagramnya. Oke, untuk yang A. Untuk yang A kita gambarkan terlebih dahulu diagramnya, yaitu sebuah lift. Ini anggap saja lift. Kemudian di sini ada orangnya. Kemudian ini ada gaya tegangannya atau gaya normalnya. Kemudian ini ada berat bendanya, yaitu ke bawah. Jika lift itu bergeraknya ke atas atau percepatannya ke atas, maka di sini berlaku persamaannya adalah masih berlaku hukum kedua, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Nah, di sini jika geraknya ke atas lift itu, maka berlaku N dikurang dengan W. Jadi N dikurang W sama dengan M kali A. Ini untuk yang geraknya ke atas. Sehingga N di sini adalah, tadi jika bergerak ke atas maka N min W sama dengan M kali A, atau gaya normal itu bisa dicari yaitu M kali A minus W pindah ruas ke kanan menjadi positif, yaitu N sama dengan M-nya berapa? M-nya adalah 60. Kemudian A-nya adalah 3 meter per sekon dan W-nya itu adalah berat bendanya tadi, yaitu 60 kali 10. Ini itu adalah 60 dikali 10. Itu adalah 600. Sehingga di sini 180 ditambah 600 hasilnya adalah 780 Newton. Sehingga gaya normalnya adalah 780 Newton. Kemudian sekarang jika yang ditanyakan adalah ketika liftnya itu bergerak ke bawah. Sama, kita tetap menggambarkan terlebih dahulu. Ini N, ini anggap saja ada orang, kemudian di sini adalah W. Jika dia geraknya ke bawah, maka di sini berlaku sigma F sama dengan M kali A, masih hukum kedua Newton, di mana yang perlu diperhatikan jika dia geraknya ke bawah, maka di sini berlaku W min N sama dengan M kali A. Oke, kemudian N berarti sama dengan W dikurang M kali A. W-nya tadi sudah diketahui 600, kemudian masanya adalah 60 dikali A-nya adalah 4, maka di sini 600 dikurang 240, hasilnya adalah 60, kemudian di sini 360 Newton, sehingga N untuk lift turun itu adalah 360 Newton. Nah, itu tadi pembahasan dari aplikasi hukum Newton. Nanti di video-video yang akan datang akan saya sampaikan kembali, akan saya bahas kembali pembahasan aplikasi hukum-hukum Newton pada sistem-sistem yang lain, misalkan pada bidang miring atau pada katrol yang memiliki 2 buah benda yang digantungkan atau dalam sistem-sistem yang lain. Oke, sampai di sini saja.
pembahasan kita kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Simak terus Rivi Channel, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.